Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Dastin Ferdinand, mahasiswa STKIP Al-Maksum dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan atau membahas sebuah materi yang berjudul tentang bimbingan konseling. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu pengertian bimbingan konseling, kemudian tujuan dan fungsi dari bimbingan konseling, dan yang terakhir, teknik-teknik apa saja sih biasanya yang dipakai dalam proses bimbingan konseling. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari bimbingan konseling. Nah, jadi pengertian bimbingan konseling ini merupakan sebuah proses interaksi antara seorang ahli yang kita sebut dengan konselor dengan seorang individu yang sedang menghadapi sebuah masalah yang kita sebut dengan konseling. Nah, ini proses interaksi ini dalam rangka apa? Jadi dalam rangka untuk membantu seorang individu ini atau konseli ini dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang tengah dihadapinya. Oke, jadi apa sih tujuan dari bimbingan konseling itu? Ya, secara umum tujuan dari bimbingan konseling itu sendiri, khususnya di dalam lingkungan sekolah, adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, membantu peserta didik agar ia mudah dan cepat berinteraksi atau menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Kemudian teman-teman, apa saja fungsi-fungsi di dalam bimbingan konseling? Setidaknya saya akan menyebutkan 4 fungsi yang ada di dalam bimbingan konseling. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Yang kedua adalah fungsi pencegahan, yang ketiga adalah fungsi pengentasan, dan yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan atau pengembangan. Nah, teman-teman, yang pertama adalah fungsi pemahaman. Nah, ini merupakan upaya dari seorang ahli atau konselor ini dalam memberikan pemahaman terkait solusi dari masalah yang dihadapi oleh konseli, sehingga dari pihak konseli ini dapat mengambil keputusan, mempertimbangkan keputusan dengan baik dan efektif. Kemudian yang kedua adalah fungsi pencegahan. Nah, ini juga merupakan diskusi antara kedua belah pihak, kerjasama antara kedua belah pihak. Dalam hal ini lebih dominan kepada konselor untuk memberikan semangat, untuk memberikan arahan-arahan terkait dengan masalah yang tengah dihadapi oleh konseli, sehingga sebesar apapun masalah yang dihadapi oleh individu ini, jangan sampai ia melakukan hal-hal di luar dari kendali dia, hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengentasan. Nah, ini juga merupakan upaya dari konselor untuk memberikan solusi-solusi terbaik kepada konseli agar apa? Agar masalah yang dihadapi oleh konseli ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Ini juga merupakan kerjasama antara kedua belah pihak, seorang ahli dengan individu yang memiliki masalah, agar bagaimana caranya meskipun masalah itu kerap membuat ia stres, kemudian depresi, jangan sampai potensi yang dimiliki oleh konseli ini tidak terpelihara, bahkan tidak dikembangkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi setelah kita membahas mengenai pengertian bimbingan konseling, kemudian tujuan dari bimbingan konseling dan fungsi-fungsi bimbingan konseling, yang terakhir kita akan masuk kepada pembahasan mengenai teknik-teknik apa saja yang biasanya digunakan di dalam proses bimbingan konseling. Nah, teman-teman, sangat banyak ya teknik dalam bimbingan konseling. Namun pada pertemuan kali ini setidaknya saya akan menyebutkan 5 teknik yang digunakan dalam proses bimbingan konseling. Nah, mengapa kita harus memakai teknik dalam bimbingan konseling? Agar bimbingan konseling ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan harapan. Langsung saja kepada teknik yang pertama, yaitu melayani. Yang kedua adalah teknik empati. Yang ketiga adalah teknik memimpin. Yang keempat adalah teknik memudahkan. Dan yang kelima adalah teknik memberikan nasihat.
Oke teman-teman, pada poin pertama adalah teknik melayani. Ini merupakan upaya dari konselor atau seorang ahli dalam memberikan perhatian secara khusus. Agar apa? Agar dari pihak individu atau konseli yang sedang menghadapi masalah ini merasa dirinya diperhatikan secara penuh dan mereka merasa dihargai. Kemudian yang kedua adalah teknik empati. Nah, ini juga merupakan upaya dari konselor bagaimana caranya ia ikut merasakan apa yang sedang dialami oleh konseli. Dan yang ketiga adalah teknik memimpin. Nah, ini juga seorang konselor atau seorang ahli diharapkan mempunyai atau memiliki sebuah keterampilan dalam memimpin sebuah percakapan atau pembicaraan, sehingga proses bimbingan konseling ini dapat berjalan sesuai dengan target dan sesuai dengan harapan. Oke teman-teman, kemudian yang keempat adalah teknik memudahkan. Ini juga merupakan upaya dari konselor untuk memudahkan konseli dalam membuka percakapan. Sehingga apa? Sehingga dari pihak konseli atau individu yang sedang menghadapi masalah ini dapat mengutarakan perasaan, kemudian pikiran dengan baik, dengan nyaman, tanpa merasa dihakimi. Kemudian yang terakhir adalah teknik dalam memberi nasihat. Nah, ini juga merupakan hak dari konselor apabila konseli meminta untuk diberikan nasihat. Namun penting bagi kita seorang ahli atau konselor memperhatikan apakah nasihat yang kita berikan itu sudah pantas atau belum. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan sampai di sini. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai pengertian bimbingan konseling, tujuan, fungsi, dan teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling. Setelah kita membahas mengenai pengertian bimbingan konseling, kemudian tujuan dan fungsi bimbingan konseling, dan yang terakhir teknik-teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya bimbingan konseling ini merupakan proses interaksi antara seorang ahli atau konselor dengan seorang individu yang memiliki masalah yang kita sebut dengan konseli, dalam rangka untuk membantu konseli dalam menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapinya. Nah, mengapa bimbingan konseling ini juga penting hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di dalam lingkungan sekolah? Karena dengan sadar kita sadari bahwasanya dengan hadirnya bimbingan konseling ini membantu para siswa atau membantu para individu yang kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dengan hadirnya seorang ahli di dalam bidang bimbingan konseling ini memudahkan bagi mereka para individu untuk menyelesaikan masalah dengan mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian teman-teman, bagaimana cara kita agar bisa menjadi ahli di dalam bimbingan konseling? Nah, ini tidak instan ya teman-teman. Ini juga dibutuhkan belajar. Kita harus belajar baik itu secara formal ataupun non formal. Bisa juga karena sekarang di era yang serba canggih sekarang ini, di era yang serba teknologi ini, kita juga bisa kok sedikit demi sedikit belajar otodidak melalui internet seperti Google, kemudian YouTube. Nah, ini di dalam YouTube juga banyak menyajikan konten-konten yang berhubungan tentang bimbingan konseling. Oke teman-teman, kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Besar harapan saya teman-teman dapat mengambil manfaat dari video saya tentang pembahasan mengenai bimbingan konseling ini. Oke teman-teman, apabila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.